Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Triani Adliani, NIM 21032837 dari Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas C semester 2, STAIP Persis Bandung. Di sini saya akan membahas mengenai masalah kesulitan belajar beserta proses evaluasinya dalam pandangan psikologi belajar. Setiap siswa kan mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam proses belajar, baik dari segi kognitif, sosial, psikologi maupun fisiologi. Dari berbagai perbedaan tersebut akan memunculkan respon pada diri siswa terhadap suatu hal yang dipelajari. Respon tersebut akan menjadi tolak ukur siswa dalam proses belajar. Maka dari itu saya akan membahas mengenai masalah kesulitan belajar yang berarti tujuan dari suatu pembelajaran itu tidak tercapai atau respon pada diri siswa terhadap hal yang dipelajari memberi respon negatif. Terus pertanyaannya, apa sih kesulitan belajar itu? Nah, kesulitan belajar adalah keadaan di mana anak didik tidak dapat belajar sebagaimana mestinya atau atau proses belajar yang ditandai dengan hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Menurut Martini Jamaris, kesulitan belajar atau learning disability yang biasa disebut dengan learning disorder atau learning difficulty adalah suatu kelainan yang membuat individu yang bersangkutan sulit untuk melakukan kegiatan belajar secara efektif. Aktivitas belajar bagi setiap individu tidak selamanya dapat berlangsung secara wajar, kadang-kadang lancar dan kadang-kadang tidak. Demikianlah kenyataan yang sering kita jumpai pada setiap anak didik dalam kehidupan sehari-hari dalam kaitannya dengan aktivitas belajar. Nah, di samping itu ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kesulitan belajar yang dialami oleh anak didik. Faktor-faktor itu dapat digolongkan ke dalam dua golongan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal atau faktor dalam diri manusia itu sendiri. Faktor ini juga terbagi kepada dua, yaitu faktor fisiologi dan faktor psikologi. Faktor fisiologi yaitu kondisi umum jasmani. Nah, faktor ini misalnya kesehatan. Kesehatan adalah faktor penting dalam belajar karena keadaan anak didik akan sangat berpengaruh terhadap efektivitas belajar, baik keadaan atau kebugaran jasmani. Dengan demikian, keadaan jasmani anak didik yang kurang sehat dapat mengalami kesulitan belajar yang bisa menyebabkan mudah capek, mengantuk, pusing, daya konsentrasinya hilang, kurang semangat, dan pikirannya terganggu. Terus yang kedua, cacat tubuh. Cacat tubuh juga ini dibedakan kepada dua, yaitu cacat tubuh ringan seperti kurang pendengaran, kurang penglihatan, terus cacat tubuh serius seperti buta, tuli. Bagi golongan yang serius maka harus masuk pendidikan khusus seperti SLB, bisu, dan tuli. Nah, sedangkan yang golongan ringan masih bisa mengikuti pendidikan umum asal guru memperhatikan dan menempuh placement yang cepat. Terus faktor psikologis adalah faktor yang berhubungan dengan rohaniah yang meliputi inteligensi, bakat, minat, motivasi, dan kondisi mental. Kurangnya kemampuan dasar inteligensi siswa menunjukkan kepada bagaimana cara individu bertingkah laku, cara individu bertindak, yaitu cepat atau lambatnya individu dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Dengan demikian, anak didik yang mempunyai tingkat kecerdasan di atas rata-rata akan lebih mudah berhasil dalam kegiatan belajar. Dan sebaliknya, jika anak didik memiliki tingkat kecerdasan rendah di bawah rata-rata, maka ia akan mengalami kesulitan dalam belajarnya. Terus bakat adalah
atau kecakapan dasar yang dibawa sejak lahir. Tapi setiap individu mempunyai bakat yang berbeda-beda. Terus minat, tidak adanya minat seseorang terhadap suatu pelajaran akan timbulnya kesulitan belajar. Terus motivasi ini merupakan faktor inner atau batin yang berfungsi menimbulkan atau mengarahkan perbuatan belajar. Motivasi dapat menentukan baik tidaknya dalam mencapai tujuan, sehingga semakin besar motivasinya akan semakin besar kesuksesan belajarnya, dan pula sebaliknya. Terus faktor kondisi mental atau kesehatan mental yang akan menimbulkan hasil belajar yang baik. Dengan demikian, adanya mental yang kurang sehat akan mempengaruhi hasil belajar anak didik, karena hubungan antara kesehatan belajar adalah timbal balik, yang mana kesehatan mental dan emosi dan menimbulkan hasil belajar yang baik. Yang kedua, faktor eksternal atau faktor dari luar manusia. Faktor ini meliputi semua situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas anak. Faktor lingkungan ini meliputi lingkungan keluarga, yang dimana faktor orang tua merupakan faktor yang besar dan pengaruhnya terhadap kemajuan belajar anak. Di sini juga menentukan bagaimana orang tua itu cara mendidik anak, terus hubungan orang tua dan anak, contoh atau bimbingan dari orang tua, terus suasana rumah atau keluarga, yang dimana suasana keluarga yang sangat ramai atau gaduh, tidak mungkin anak dapat belajar dengan baik. Anak akan selalu terganggu konsentrasinya sehingga sukar untuk belajar. Terus lingkungan sekolah meliputi guru, faktor alat untuk mengajarnya, terus kondisi gedung dan kurikulum. Lalu lingkungan sekolah. Nah, ini disebabkan oleh bagaimana teman bergaul si anak didik, karena pengaruhnya sangat besar dan lebih cepat masuk ke dalam jiwa anak. Terus lingkungan tetangga, yaitu cara kehidupan tetangganya bagaimana, ya seperti itulah. Terus yang ketiga, aktivitas dalam masyarakat, yang dimana terlalu banyak berorganisasi, kursus ini dan itu akan menyebabkan belajar anak menjadi terbengkalai. Nah, sekarang evaluasinya dalam pandangan psikologi belajar. Berdasarkan penjelasan dalam faktor-faktor kesulitan belajar, bahwa faktor yang menyebabkan atau melatar belakangi penyebab timbulnya masalah pada anak didik bersumber pada faktor internal dan faktor eksternal. Jika kesulitan belajar anak didik tersebut dibiarkan, maka tujuan pembelajaran tidak akan tercapai dengan baik. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, anak didik memerlukan bantuan baik dalam mencerna bahan pengajaran maupun dalam mengatasi hambatan-hambatan lain. Dengan melihat gejala-gejala yang nampak, guru pun bisa mengadakan penyelidikan, antara lain dengan satu, observasi, yaitu cara memperoleh data dengan langsung mengamati terhadap objek. Data-data yang dapat diperoleh dengan observasi yaitu bagaimana sikap siswa dalam mengikuti pelajaran, terus bagaimana kelengkapan catatan peralatan dalam pelajaran. Yang kedua, dengan interview. Interview adalah cara mendapatkan data dengan wawancara langsung terhadap orang yang diselidiki atau terhadap orang lain yang dapat memberikan informasi tentang orang yang diselidiki, seperti guru, orang tua, atau temannya. Yang ketiga, tes diagnostik.
merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan tes. Nah, untuk mengetahui anak didik yang mengalami kesulitan belajar mungkin disebabkan IQ yang rendah, tidak memiliki bakat, mentalnya minder, dan lain-lain, sehingga diperlukan tes psikologis. Terus yang keempat adalah dengan dokumentasi. Nah, dokumentasi ini cara mengetahui sesuatu dengan melihat catatan-catatan, arsip-arsip, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan orang yang diselidiki. Nah, setelah data terkumpul kemudian diseleksi, tinggal data-data yang diperlukan untuk dapat mengatakan murid mana yang mengalami kesulitan belajar. Dalam proses belajar mengajar, guru mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, dan memberikan fasilitas belajar bagi murid-murid untuk mencapai tujuan belajarnya. Guru juga mempunyai tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kelas untuk membantu proses perkembangan anak. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dari segi penyampaian materinya yang mungkin kurang jelas. Tutup saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.